Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 untuk 6 saham ya. Sebentar. Maaf, 7 saham ya. Jadi saya akan bahas 7 saham yang minggu lalu kenaikannya lumayan tinggi ya. Jadi apakah masih bisa naik atau tidak ya minggu ini? Mari kita bahas langsung. Saya mulai langsung dengan AGII. Jadi AGII ini dia minggu lalu dia berhasil higher high, higher low, dan juga higher close ya. Dia sudah berhasil breakout. Kalau kita perhatikan di daily-nya, hari Jumat ya, tanggal 23 Juli, dia rebound ya. Sebelumnya kan dia berhasil breakout. Ini resistor swing high sebelumnya ya, 1725. Dia sudah berhasil breakout ya. Kurang lebih capai target dekat dengan Fibonacci retracement 23,6%. Kemudian dia koreksi. Hari Jumat dia rebound ya. Kalau kita lihat dari patternnya ya, di sini ya, sideways. Kemudian rebound, koreksi, sideways cenderung ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, bagus ya. Jadi di sini posisinya untuk yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1700 dan 1650, maksimum di 1600 ya stop lossnya ya. Kemudian kalau yang belum punya, menurut saya sih kalau mau buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu aja di area sekitar 1500 sampai 1550 ya. Bukan berarti bakalan turun, enggak ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya tunggu kalau dia koreksi ya misalnya ya. Tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1550 barusan buy ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1550, ada kemungkinan dia masih turun lagi ya kalau dia koreksi ya. Sampai testing lagi supaya sekitar 1370 ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy sekarang ya boleh saja asalkan pasang stop lossnya 1700 dan 1650 ya. Maksimum 1600. Jadi pasang aja di 3 level. Kemudian kalau mau tambah lagi, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1800 ya. Jadi buy sekarang bertahap aja. Kemudian naik lagi ke atas 1800, tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1800, selama dia bertahan di atas 1800, maka ada kemungkinan mencapai target kurang lebih di 2100 ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang, 2100 itu adalah high-nya di sini ya. Ini kurang lebih ini high-nya tanggal 19 Januari 2021 ya. Jadi Fibonacci retracement saya tarik dari swing low-nya di sini sampai swing high-nya ya 2100 ya. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang di tengah-tengahnya ada koreksinya ya, di jalur uptrend-nya. Itu biasanya cukup wajar ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia turun di bawahnya garisnya ya pasang trailing stop. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ya kalau mau buyback silahkan ya, seperti itu ya. Wajar ya kalau trading ya memang gitu ya. Ikutin aja garis-garisnya seperti ini ya. Secara overall dia masih cenderung uptrend ya jauh ini ya. Jadi kalau takut ya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau cuma beli satu lot kan percuma nanti profitnya ya. Padahal uangnya cukup untuk beli lebih ya. Begitu ya. Ya disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk DMMX ya. Jadi DMMX minggu lalu dia masih naik ya. Jadi seperti saya sudah berikan beritahukan sebelumnya ya, jangan terlalu takut ketinggian ya. Selama uptrendnya itu masih bagus dan masih kuat ya, saham tersebut akan berlanjut tetap uptrendnya, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah ya. Karena sejauh ini masih belum ada pembalikan arah. Akan tetapi kalau kita lihat di sini ya, ada kemungkinan minggu ini dia koreksi ada ya. Tapi koreksinya mungkin ya seperti inilah harapannya ya. Mungkin dia sideways dulu, istirahat sejenak, kemudian dia berhasil naik lagi seperti itu ya. Ada kemungkinan bentuknya seperti itu karena dia kalau kita ukur dari sini ya, dia naik kurang lebih 1 2 3 candle hijau tinggi ya. Kemudian dia sideways. Jadi di sini 1 2 3, kemudian kemungkinan ya minggu ini dan seterusnya 1-2 minggu depan kemungkinan sih sideways seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi supaya profit lagi ya. Jadi di sini kalau kita lihat buy on weakness saya sarankan sebelumnya di area 2100 sampai dengan 2200. Artinya kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 2200 ya. Atau tunggu di area, ini dua area di bawahnya ya. Di sekitar area yang saya kotak ini 1745 sampai dengan 1800. Atau di bawahnya lagi ya, 1650 sampai dengan 1675 kurang lebih ya. Itu area buy on weakness-nya. Jadi kita tunggu aja. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Yang tipe buy high sell higher, buy sekarang boleh asalkan pasang stop loss-nya di 2600, 2500 dan 2400. Jadi pasang di 3 level ya. Memang sekitar gitu ya. Kalau buy sekarang tapi jangan terlalu banyak ya. Karena ada kemungkinan dia masih
menurut saya sih ada kemungkinan dia sideways sih minggu ini, tapi tidak menutup kemungkinan dia breakout ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 2.800, tambah lagi, naik lagi ke atas 3.000, tambah lagi ya, naik lagi ke atas 3.200, tambah lagi. Saya nggak tahu kenapa ini naiknya tinggi banget ya. Apakah karena ada aksi korporasi, right issue, atau repo, atau mengeluarkan warrant dan sebagainya. Saya nggak cek beritanya. Apakah laporan keuangannya bagus atau gimana, saya nggak cek ya. Silahkan cek kenapa naik, saya nggak tahu ya. Jadi saya fokus di pergerakan harganya saja. Jadi 3.200 masih memungkinkan ya, selama dia bertahan di atasnya 2.400 masih memungkinkan ke 3.200. Itu untuk DMMX ya. Kalau berhasil naik lagi kan 3.200 langsung nanti setiap kelipatan berapa ya? Setiap kelipatan 200 ya. Jadi tetap sama ya. Dari awal saya sudah kasih tahu dari 2.400, berikutnya 2.600, berikutnya lagi 2.800 dan seterusnya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya setiap kelipatan 100 ya. Jadi kalau naik ke atas 2.800 buy, tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 2.900 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Ini kurang lebih cukup untuk DMMX. Berikutnya untuk ABBA. Jadi kalau saya baca berita sekilas mengenai ABBA ya, Mahaka Media, dia rencananya akan menerbitkan saham baru ya, right issue ya. Jadi katanya sih dia mau memperkuat bisnis digitalisasi ya. Nah, seperti itu ya. Mau menerbitkan saham sebanyak 1,2 miliar ya. Jadi rasionya berapa? Belum tahu ya. Rapatnya nanti tanggal 26 Agustus 2021 ya. Jadi ini sudah saya plasukkan di analisa saham harian ya. Di sini saya sudah kasih pasang trailing stopnya di 400 ya. Maksimum stop loss di 350. Kalau buy weakness ya tunggu di area sekitar ini ya, 286 sampai dengan 302 ya. Kalau dia misalnya kalau dia koreksi ya, saya nggak mengharapkan koreksi, mudah-mudahan masih bisa naik. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 302 ya. Kalau mau buy weakness di sana. Kalau yang berani buy HSL higher, silakan. Kalau dia naik ke atas 438 buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 450 tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 450, 450, 475 ya. Kemudian naik lagi ke atas 475 ya. Jadi saya gambarkan, boleh tambah lagi, maka target price berikutnya adalah 500 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus sejauh ini ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Baiknya bertahap aja. Kita nggak tahu mau right issue mau diangkat seberapa tinggi, kita juga nggak tahu ya. Karena kita bukan orang dalam ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah melebihi all time high-nya ya di sini ya. Dari chart saya, ini sudah beberapa tahun ke belakang ya. Jadi hati-hati aja. Kalau dia misalnya turun ya, sudah mulai turun ya, dia turunnya juga dalam ya. Kalau kita perhatikan dia di sini ya, kalau aksi korporasinya sudah selesai, dia turunnya dalam ya di sini ya. Jadi hati-hati aja. Memang resiko nyangkut ya. Memang saya terus terang aja, resiko nyangkut. Kita nggak tahu right issue-nya itu dia bakalan diangkat sampai berapa ya. Jangan-jangan kalau sudah diangkat tinggi, ya kan? Kemudian tiba-tiba kena suspend, kemudian ARB ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau spekulasi buy HSL higher silakan ya. Sejauh ini sih baik-baik aja ya. Dia nggak mungkin langsung suspend lah karena dia mau proses right issue ya, seperti itu ya. Ya mungkin aja sih itu kan suspend dari bursa ya. Tapi mungkin dia kali gimana caranya supaya nggak kena suspend ya. Nggak tahu caranya, mungkin naik satu hari kemudian koreksi seperti ini ya. Ya bisa saja seperti itu ya. Tapi yang penting ikutin aja garis-garisnya ini ya kalau trading ya. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya aja ya, daripada memaksakan diri nanti nyangkut repot gitu ya, susah tambahannya ya, gitu ya. Berikutnya untuk Pegas ya. Pegas ini terakhir minggu lalu dia lumayan bagus ya reboundnya ya, higher low, higher high dan higher close. Tapi sebenarnya dia itu masih cenderung downtrend ya, walaupun kita lihat di sini dalam 4 sampai 5 minggu dia cenderung sideways ya. Tapi downtrendnya secara keseluruhan masih downtrend. Kenapa? Kalau kita tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya di sini ya, itu dia masih posisi sekarang masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Ini Fibonacci retracement 61,8% itu di 1100 ya. Jadi selama di bawah 1100 sebenarnya trennya dia secara garis besar masih downtrend. Tapi di sini dia berjuang ya untuk bertahan di atas 1050. Kalau kita lihat di hari Jumat ya 23 Juli dia sempat turun di bawah 1050 kemudian naik lagi ditutup di atasnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1050 dan 1030 ya.
Itu yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area sekitar 975 atau 990 ya. Artinya kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 990 ya. Seperti itu ya. Kemudian buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 1030, tambah lagi, naik lagi ke atas 1050, tambah lagi, dan seterusnya ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy, kira-kira buy-nya di mana? Posisi sekarang kan antara 1050 dan 1100 ini ya. Jadi kalau mau buy, menurut saya sih buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di 1050 dan 1030. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 1100, barusan kita tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1150, target price berikutnya kurang lebih sekitar 1280. Nah itu dari mana Pak Sunar? 1280 ya, ini kita lihat daerah kotak yang saya kotakin sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1150, malah bagus ya, boleh tambah lagi ya. Naik ke atas 1200, tambah lagi, naik lagi ke atas 1245, di atas Fibonacci retracement 50% ya, boleh tambah lagi. Kalau breakout ke atas 1280, kemungkinan target price berikutnya adalah 1345 dan 1430 ya, atau paling enggak ya di Fibonacci retracement 38,2% di 1400-an ya. Itu untuk Pegas ya. Kalau misalnya ada beberapa saran memang ya, saya ngomongnya terlalu cepat ya untuk di angkanya ya. Sebenarnya kalau misalnya kecepatan bisa langsung lihat di garisnya ini kan garisnya ada angka-angkanya ya. Kalau misalnya kurang jelas gambarnya ya, resolusinya dinaikkan ya, seperti itu ya, supaya kelihatan garis-garisnya. Bisa juga di print ya, jadi supaya tahu, tinggal pasang aja auto order, automatic order ya. Kalau naik ke atas level berikutnya tambah lagi, naik ke atas level berikutnya tambah lagi. Kalau gagal ya pasang trailing stop dan stop lossnya ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk Pegas. Berikutnya untuk Mari ya, maka radio Integra sudah saya bahas juga di analisa Samarian ya. Candle mingguannya bagus ya, higher low, higher high, dan higher close. Kemudian kalau kita lihat di sini hariannya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 400 dan 380 ya. Buy on weakness masih tetap sama di area 348 dan 360. Itu yang mau buy on weakness. Kalau buy on weakness gak ditasi ya buy high sell high aja. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja. Kalau buy sekarang ya, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Pasang stop loss-nya di 400 dan 380. Jadi ada yang tanya sebelumnya, Pak Sunar pasang stop loss kok bisa di dua level, maksudnya gimana? Ya misalnya kita punya 10 lot ya, misalnya ya kita pasang aja stop loss-nya 5 lot pertama di 400. Kalau dia turun bawahnya 400, jual ya, jual 5 lot. Kemudian kalau dia turun lagi di bawah 380 ya, jual dulu semuanya, seperti itu ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 420 tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 440 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 440 ya, ada kemungkinan target berikutnya adalah 500 ya. Jadi kalau mau tambah lagi antara 440 dan 500, setiap kelipatan Rp20 ya. Naik lagi ke atas 460 tambah lagi, naik lagi ke atas 480 tambah lagi, seterusnya ya. Sambil jangan lupa juga pasang trailing stop ya. Jadi sejauh ini dia breakout sudah lumayan bagus. Masih ada peluang naik lagi nggak Pak Sunar? Ada ya. Kalau kita lihat di sini naik tinggi, sideways, breakout naik, koreksi, naik, sideways, koreksi, naik, breakout lagi ya. Ya ada kemungkinan masih bisa naik ya. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia akan sideways juga ya. Intinya 380 ini ya. Selama di atas 380 dia masih cukup bagus. Ini lumayan bagus ya, akurat ya. Kita lihat di sini swing high-nya 380 di sini, 23 Juni di sini, tanggal 2 Juni di 380. Jadi kalau turun pada 380 ya ada kemungkinan dia balik lagi ke area supportnya 300 dan 306 ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk ESSA, Surya Esa Perkasa. Candlenya minggu lalu ya, dia higher low, higher high, dan higher close. Kalau kita lihat dari daily-nya, ini level-levelnya sudah saya berikan ya untuk average up ya. Jadi yang sudah punya pasang aja, kalau 434 belum kena ya, pasang aja trailing stopnya di 422 dan 400. Kalau mau buy on weakness masih tetap sama ya, di area sekitar sini ya. Ini sekitar 340 sampai 360. Artinya kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 360 buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 374, tambah lagi, naik lagi ke atas 400, tambah lagi, dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Karena dia sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Dia breakout dari ini ya, 422 ya. Jadi kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap aja. Asalkan pasang stop loss-nya di 422 dan 400 ya.
Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 454, tambah lagi ya. Target price berikutnya kurang lebih di sekitar Fibonacci extension 261,8% ya. Di sekitar 490 sampai dengan 500 ya. Ini kalau kita lihat mundur ke belakang ya, dia sudah all time high ya. Jadi pasang aja trailing stop, jangan terlalu takut ketinggian ya, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau naik ke atas 454 Pak Sunar, kalau mau tambah lagi saran saya sih di 474 ya. Jadi naik ke atas 474 tambah lagi, tinggal jagain aja 500. Kalau dia berhasil naik ke atas 500, target price berikutnya adalah 550 ya. Jadi saya ambil kelipatan 50 ya. Jadi masih peluang, masih ada harapan, pasang aja trailing stop. Saya nggak tahu apakah ada berita apa untuk ESA ya. Nah, sebentar, saya katanya sih berita terakhir dia nggak ada sih, di sini hanya tertulis pada keterbukaan informasi ya, Rahul Puri dia melakukan penjualan saham ESA ya di harga 412 dan 422 ya. Hanya itu aja berita terakhir. Laba bersihnya sih masih melonjak ya di kuartal 1, tapi di tengah semester pertama saya nggak tahu ya, tapi harusnya sih masih cukup bagus ya. Harga amonia kan naik ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 500 ke atas ya, seperti itu ya. Asalkan pasang trailing stopnya aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Belinya bertahap aja. Kalau takut ya buy on weakness atau beli di saham lainnya ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk keren ya, KREN ya. Jadi memang dia di sini cenderung sideways ya. Kenapa kalau dibahas Pak Sunar ya? Ini kalau kita lihat di terakhir candle-nya sih dia lumayan bagus, volumenya juga naik ya. Jadi minggu ini dia akan testing resistance 153 ya kurang lebih ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 134 dan 120 maksimum ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 120 sampai dengan 125 ya. Buy on weakness di sana. Atau kalau mau buy sekarang boleh ya. Pasang stop loss-nya di 134 dan 120. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Target price berikutnya 153. Kalau dia berhasil naik ke atas 153, maka ada kemungkinan dia naik sampai 180 ya. Di sini ada checkpointnya 165. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 153 dan 180. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 180, target price berikutnya adalah 190 dan 224 ya. Nah ini untuk keren ya, KREN ya, 224 di sini. Memang kurang populer ya KREN ya. Cuma biasanya dia kalau breakout lumayan juga kenaikannya ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas karena nominalnya juga rendah ya, di bawah 200 rupiah ya. Mudah-mudahan fluktuasinya bisa tinggi, kalau naik bisa profitnya banyak ya. Ya belinya bertahap aja ya, santai ya, jangan terlalu agresif karena dia volumenya juga kalau dibilang liquid ya nggak liquid banget, kalau bilang nggak liquid ya ya masih lumayan lah kalau belinya sedikit ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk 7 emiten ya, untuk periode 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 untuk AGII, DMMX, ABBA, Pegas, Mari, ESA, dan Keren ya. Sekian, jangan lupa subscribe, like, bantu komentar juga ya. Karena kalau Anda bantu like dan bantu komentar, itu secara nggak langsung Anda akan membantu saya karena akan menaikkan rating videonya. Kalau rating videonya naik, ya subscribernya lebih naik, viewernya lebih banyak ya. Ya tentu saja lebih semangat ya Pak Suntarnya ya. Ya Anda kalau tempatkan posisi di saya ya. Ya Anda kalau bikin video analisa ya, kalau lebih banyak yang nonton, viewernya lebih banyak kan Anda lebih semangat ya, seperti itu ya. Ya wajar lah seperti itu ya. Bukan saya ingin mengejar subscriber atau viewer, enggak ya. Ya itu psikologi human memang gitulah ya. Tapi mudah-mudahan yang penting bermanfaat ya, menghasilkan profit yang luar biasa. Amin. Saya doakan selalu sehat, damai dan sejahtera ya. Sekian dan terima kasih banyak.